Oh ya, dari awal Dokter Kalisa mulai refer dan kisah-kisahnya, cobaan-cobaannya, segala macamnya dari Radio Rasil. Ini dari Mbak Kika, dokter. Ininya, pertanyaannya. Ya, saya sangat salut dengan keteguhan Bu Karisa hingga sampai saat sekarang masih giat berdakwah. Nggak nyangka banget bisa mendengarkan kajian dari Bu Karisa langsung. Alhamdulillah. Saya juga Alhamdulillah, Masya Allah. Saya juga alhamdulillah. Ya, jadi dari Mbak Kika, saya ingin bertanya, sejak Bu Karisa pertama kali kembali ke Islam, pernah tidak Bu Karisa menemukan sesuatu dalam Islam yang Ibu Karisa rasa sebuah celah atau cacat atau yang tidak baik dari Islam dan membuat Dokter Karisa ragu dan ingin kembali ke agama sebelumnya? Atau apa pernah Dokter Karisa merasakan ingin menyerah atau hampir menyerah? Ketika Dokter Karisa ingin menyerah, apa yang biasanya menguatkan dokter Teresa untuk tetap istiqomah dan tetap berpendirian teguh dalam Islam? Masya Allah, jazakumullah khair. Begitu dari Mbak Pertanyaan. Kika, dokter. Silakan dokter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang sampai saat ini gitu ya, alhamdulillah itu saya selalu pertama itu memang awalnya itu kita kan melakukan ini bukan karena motivasi tertentu gitu ya misalnya atau apalah gitu ya kalau orang menganggap segala miring lah tentang motivasi saya melakukan ini gitu ya, tapi betul-betul diri kita yang paling tahu ya kenapa kita memilih jalan ini gitu. Dari awal saya sampai rela ya bisa rela mengalami yang kemarin itu kalau bukan karena sesuatu yang lebih besar, yang lebih gimana menurut saya ya mungkin saya nggak akan pilih jalan ini gitu kan. Jadi yang pertama itu tauhid. Tauhid kita itu kenapa dulu tuh saya juga heran gitu kalau baca berpeganglah pada tali agama Allah itu juga eh, kenapa kenapa begitu gitu. Ternyata memang satu-satunya yang menguatkan yaitu ketika kita berpegang pada tali agama Allah, kepada akidah itu yang kayaknya eh, ada angin apapun gitu ya, ada badai sekalipun gitu ya, kita bisa tetap kokoh gitu ya, nggak goyah gitu. Itu kalau yang saya pribadi rasakan gitu. Karena dasarnya dulu gitu, tauhidnya dulu gitu. Dan dibilang kan memang uh, tauhid itu kayak akar yang menghujam gitu ya, akar pohon yang menghujam gitu ya ke dalam tanah gitu ya, semakin kokoh akarnya gitu ya, ya semakin kuat pohonnya gitu kan. Jadi itu sih yang pertama itu yang menurut saya waktu itu jadi pegangan saya. Yang kedua, saya yakinin juga itu bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kitab suci yang diturunkan Allah, yang menjaga Allah dari perubahan dan sebagainya. Jadi apapun isi yang ada di dalamnya itu saya yakin dulu bahwa itu benar, itu dari Allah. Itu ya. Jadi ketika ada tadi pendapat orang, buku, berita gitu ya, yang berkata tidak sama dengan apa yang ada di Al-Quran, ya nggak masuk gitu, nggak masuk hitungan gitu ya, nggak usah dipedulin juga gitu. Itu yang jadi pegangan saya. Yang ketiga, itu selalu juga prinsip saya itu husnuzon billah gitu. Prasangka baik sama Allah gitu, prasangka baik sama orang gitu. Jadi kan dibilang Allah itu melakukan sesuai prasangka hambanya. Tadi ya kayak Bunda Siti Hajar, kalau kalau begitu pastilah Allah pasti tidak akan membiarkan kami gitu ya. Masya Allah, padahal nggak tahu jalannya ya. Termasuk juga Nabi Musa mungkin ya. Nabi Musa mungkin nggak tahu kan, dia belum tahu kalau nanti laut merah di depan itu bakal terbelah gitu. Kan nggak tahu, tapi yang beliau yakin, yang beliau tahu adalah Allah pasti tolong gitu kan. Yang bagian kita itu cuma tugas kita itu cuma bertawakal, cuma percaya sama Allah, cuma husnuzon bila sama Allah. Allah baik, Allah pasti tolong, Allah pasti kasih jalan keluar itu. Caranya gimana? Itu urusannya Allah gitu ya. Makin kita pikir, oh nanti mungkin begini caranya. Oh nanti Allah ganti ganti nanti mau surprising mau surprising kita ganti caranya gitu kan, gitu. Jadi apa namanya, nggak usah pikir caranya gitu, tapi yang yakin dulu bahwa Allah pasti tolong. Mungkin ada tadi juga saya baru baca tentang gimana cara ada orang
memberikan kesaksian gitu ya, lepas dari hutang mungkin kecil bagi sebagian orang 11 juta gitu ya, tapi bagi dia itu besar banget 11 juta. Alhamdulillah dia melakukan banyak amalan sampai dalam 3 bulan hutangnya itu lunas gitu dengan cara yang diridhoi Allah gitu kan. Jadi Masya Allah ya, apa namanya, tapi yang salah satu itu saya garis bawahi gitu ya, dari testimoni beliau itu dibilang, yaitu beliau niatkan mau hijrah dengan cara yang sederhana, mau diniatkan apa namanya tadi, bebas dari hutang-hutang dengan cara yang baik, ada di Allah gitu kan, itu Masya Allah ya, terus yakin bahwa Allah pasti nolong gitu. Jadi ya udah itu gimana ya, kayak kita sendiri ya, ya bukan menyamakan ya kita sama Allah, beda banget lah gitu ya. Kan dibilang perniagaan sama Allah tuh nggak akan pernah rugi gitu ya. Apa kita sama manusia aja ada untungnya gitu ya, apalagi sama Allah gitu ya, dibilang nggak pernah rugi gitu kan. Terus kita sama anak gitu ya, ketika anak kita apa namanya, yakin gitu ya, percaya gitu sama kita orang tuanya pasti akan cukupin kebutuhan kita, apa nggak kita apa ya, akan penuhin gitu ya yang diharapkan oleh mereka gitu. Jadi udah tugasnya kita udah paling gampang sebenarnya, cuman ya itu eh, banyak hal akhirnya, makanya kenapa kok anak-anak malah lebih gampang gitu ya kayaknya gitu, apa gitu, karena kalau kita yang dewasa mungkin pertimbangannya banyak gitu ya, Banyak melihat pikirnya. fakta-faktanya, betul, melihat faktanya banyak, kayaknya makin gak mungkin gitu. Tapi itu gak tau kenapa saya tuh malah semakin gak mungkin gitu ya, semakin ada berita buruk, ingat inamal usri yusra gitu ya. Gimana kemudahan mau datang kalau kesulitannya belum gitu. Jadi ketika ada kesulitan udah seneng nih. Yang dilihat bukan kesulitan, berarti sebentar Ada lagi kemudahannya. kemudahan gitu Oh. kan. Jadi gitu. Jadi gimana ngubah mindset itu ya gitu ya. Gimana ketika kita diuji, oh Allah sayang, bukan kenapa aku ya Allah harus ngalamin ini gitu ya. Gitu. Tapi kita bisa alhamdulillah ala kulli hal gitu kan ya. Gitu. Apa itu hal-hal seperti itu sih yang akhirnya modal 3 itu aja sih kalau saya selama menjalani kehidupan ini ya. Nah, kalau ditanya tadi gimana caranya supaya bisa kuat, bisa istiqomah lagi, atau ada tantangan, ada. Waktu yang saya hadapi masalah itu yang paling berat buat kita seorang ibu itu kan anak ya. Waktu itu saya udah pikir akan kehilangan anak dan sebagainya, itu saya itu zikir, selalu berzikir, nggak putus zikir gitu ya, apapun yang lagi dikerjakan gitu ya, dimanapun tuh zikir terus, nggak pernah berhenti zikir, karena waktu saya berhenti zikir yang masuk itu justru pikiran yang dari, bukan dari Allah, pikiran dari syaitan, saya bilang gitu ya. Jadi apa namanya, malah bilang kamu perusak kebahagiaan anak-anak, kamu merusak keluarga, kamu bikin malu apa gitu-gitu, kamu bikin orang tua kecewa dan sebagainya, itu yang masuk. Jadi cara ngelawannya saya zikir, ketika zikir yang ada justru dibalik, kamu yang bisa buka jalan mungkin untuk mereka juga dapat hidayah dan sebagainya kayak gitu. Itu satu zikir. Yang kedua yang selalu saya amalkan ya tadi, balik lagi apapun itu, balik lagi ke Al-Quran gitu. Waktu itu saya ragu tentang anak-anak itu gimana, saya dapat Quran surat Sabah ya, ayat 37 dikatakan, bukan hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan dirimu kepada kami, tetapi orang-orang melakukan kebajikan gitu ya, yang akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi gitu ya. Gitu apa, jadi oh iya ya udah, kan Allah maha mengembalikan gitu ya, Allah yang punya semuanya, kalaupun nanti anak saya diambil gitu, saya mikirnya kan, saya udah mikir sebatang kara aja waktu itu, tapi masa Allah nggak sanggup kembalikan, kalaupun Allah nggak kembalikan ya udah punya Allah aja, Allah udah bisa beribadah kepada Allah yang benar aja, itu udah lebih dari cukup buat saya gitu ya. Gitu, jadi ya udah gitu. Jadi waktu saya itu, kalau saya bisa diapa-apain gitu ya, sampai ada, biasanya kan kisah mualaf tuh dia sampai menderita banget, disiksa banget, sampai ada yang sampai meninggal dan sebagainya. Ya udah, yang penting kan saya wafat dalam keadaan muslim gitu. Jadi itu kekuatannya itu sih, balik lagi ke Al-Quran. Ada ragu apa, saya takut takut takut, ya itu yang saya pernah sharing, dapat Quran surat Fusilat gitu. Jadi balik lagi ke situ gitu, apa, semuanya balik lagi ke Al-Quran gitu. Jadi udah kekuatannya itu aja, nggak ada yang lain gitu. Masya Mungkin Allah. mudah-mudahan bisa menjawab ya. Masya Allah, jelas sekali dokter, Masya Allah.